Oke, assalamualaikum ana ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga ana ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran tematiknya ya nak ya. Kemarin kita belajar sampai di halaman 117. Selanjutnya kita balik. Nah, di sini kita akan membaca berita tentang perkiraan cuaca, yaitu BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Ana ustazah tahu tidak ya, badan yang bertugas mengamati cuaca setiap hari itu disebut BMKG. BMKG itu merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Diingat-ingat ya Ana ustazah. Nah, yang ini silakan Ana ustazah baca terlebih dahulu. Kemudian setelah Ana ustazah membacanya, nah dari kalimat berita di sini Ana ustazah diminta untuk menyusun informasi dari berita tersebut. Misal nih, ustazah bantu jamnya. Informasi yang pertama itu paragraf pertama ini kita dapat informasinya bahwa pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh BMKG yang berkantor di Jakarta. Selanjutnya di informasi 2 ini dapat kita lihat di sini ya nak ya. Pada kalimat yang kedua yang sini, maka dapat kita tulis BMKG bertugas mengamati cuaca setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Oke, silakan ditulis sana ustazah. Setelah ditulis, pada informasi ketiga kita dapatkan dari sini ya nak ya. Itu kita ringkas, tapi intinya sama anak ustazah, seperti ini. Jadi bisa ditulis, biasanya pada bulan Januari Indonesia berada pada puncak musim hujan. Oke, seperti itu, silakan ditulis anak ustazah. Kemudian kita masuk ke subtema ketiga ya nak ya, mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, nah di sini kita lihat anak ustazah, ini merupakan contoh dari bentuk surat ya nak ya. Surat itu ada tanggalnya, pembukaannya untuk siapa, terus menanyakan kabar, ini isinya, dan juga ini ada penutupnya, dan juga jangan lupa ditulis pengirimnya itu siapa. Misalkan ini, salam sayang dari sepupumu Komang. Oh, berarti yang mengirim ini adalah Komang. Dia menulis surat ini untuk sepupunya yaitu Dayu. Oke, yang ini anak ustazah baca terlebih dahulu. Setelah dibaca, barulah dapat menjawab pertanyaan di halaman 123. Nah, pertanyaannya itu yaitu, masih ingat tidak anak ustazah dengan 5W plus 1H? Ya, 5W plus 1H itu yang kata awalnya untuk membuat pertanyaan, yaitu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi ini kita mengulang lagi ya nak ya. Misalkan kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, maka bisa kita lihat pada surat tersebut, yaitu kapannya pada tanggal 2 Agustus 2017 di Denpasar. Oke, silakan ditulis anak ustazah. Kemudian di soal nomor 2, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat tersebut? Bahwa dalam surat ini Komang menceritakan bahwa Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Kemudian di sini bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Cara menanggulanginya atau mengatasinya yaitu warga di sekitar Gunung Agung harus segera mengungsi, karena kalau tidak akan mengungsi maka akan terdapat korban jiwa atau banyak korban yang tenggelam ya nak ya, karena akibat korban Gunung Agung. Kemudian selanjutnya ini mengapa peristiwa itu terjadi? Kalau yang ditanya mengapa berarti alasannya kenapa ya nak ya. Jadi jawabannya karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Lalu siapa yang mengalami peristiwa itu? Jawabannya adalah warga sekitar Gunung Agung. Oke, silakan ditulis ya nak ustazah.
Selanjutnya kita buka balik ya nak ya, halaman 125. Coba di sini banyak sekali gambar anak ustazah. Nah, anak ustazah bisa diamati gambar di bawah ini, berikut ini silakan dilihat di buku tematiknya masing-masing ya nak ya. Di sana ada jas hujan, jaket, payung, topi, teh hangat, es kelapa muda, kipas angin, kipas bambu, selimut, dan lain-lainnya ya nak ya. Nah, tugas anak ustazah, kelompokkanlah gambar ini berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Nah, lalu diisi pada tabel di sini. Misal, di sini kelengkapan cuaca pada musim panas itu es kelapa muda, jus buah, kipas angin, topi, cendol, dan lain-lain. Ini bisa anak ustazah kelompokkan sesuai dengan keadaan cuacanya ya nak ya. Kemudian di sini di kelompok cuaca hujan ada apa perlengkapan yang biasa dipakai saat cuaca hujan. Misal jas hujan itu selimut, teh hangat, wedang ronde, bakso, sup ayam, dan jaket. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi anak ustazah mengelompokkan benda ataupun makanan dan minuman berdasarkan keadaan cuacanya. Jadi silakan ditulis di halaman 126. Kemudian masih tentang pecahan ya nak ya. Namun di sini pada soal cerita. Nah, seperti ini. Jadi anak ustazah kalau ada soal cerita seperti ini, anak ustazah pahami dulu ceritanya, soalnya baru dijawab. Misalkan sini, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 batang coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Oke, stop. Berisi 10 potong coklat. Nah, anak ustazah, 10 potong bagian coklat ini kita ambil sebagai penyebutnya. Jadi silakan ditulis 10, 10, 10. Kemudian di perjalanan Dayu makan 3 potong coklat. Oke, pertama kita tulis 3. Ditambah ibu makan lagi 2 potong. Oke, ditulis 2. Jadi tinggal ditambahkan atau dijumlahkan saja ya nak ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, dan penyebutnya tidak perlu ditambahkan, tetap ya nak ya, penyebutnya tetap. Oke, paham tuh mana ustazah? Oke, nomor 3 kita bahas lagi. Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti itu dipotong menjadi 5 bagian. Oke, yang menjadi 5 bagian ini kita letakkan sebagai penyebutnya ya nak ya, ditulis 5, 5, 5. Kemudian lihat, ibu makan 1 potong. Angka 1 di sini kita tulis jadi 1/5. Ditambah ayah makan lagi 2 potong. Jadi kita tambahkan berarti 2/5. Dan terakhir tinggal kita jumlahkan anak ustazah. 1 ditambah 2 berarti 3. Dan penyebutnya tetap ya nak ya, tidak berubah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas anak ustazah ini silakan dikerjakan dari A sampai I ya nak ya. Ada 2, 4, 6, ada 10 soal. Jadi silakan dikerjakan. Ingat, kalau ini tinggal menjumlahkan saja ya nak ya. Penyebutnya tidak perlu diubah lagi. Misal yang A ustazah contohkan lagi biar anak ustazah semakin paham. 1/3 ditambah 1/3. Jadi di sini anak ustazah kita tambahkan saja. 1 ditambah 1 berapa? 2. Oke, ustazah tulis di sini 2 per berapa penyebutnya? 3. Oke, kita tulis 2/3. Jadi tidak perlu ditambahkan ya nak ya, yang penyebutnya seperti itu. Oke, syukran anak ustazah. Cukup ya pembelajarannya hari ini sampai di halaman 128. Syukran anak ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.